kondisi yang serius di mana kondisi ini mempengaruhi kemampuan jantung untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Ada beberapa penyebab gagal jantung kiri. Yang pertama, adanya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner seperti serangan jantung atau penyakit arteri koroner dapat merusak otot jantung, mempengaruhi kemampuan jantung untuk memompa darah. Yang kedua, adanya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah, yang lama-kelamaan dapat menyebabkan kelelahan dan melemahnya otot jantung. Yang ketiga, adanya diabetes. Diabetes dapat merusak pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang memasuk jantung. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan jantung dan gagal jantung. Masuk pada pathway kerusakan otot jantung, baik akibat serangan jantung, penyakit arteri koroner, atau kondisi lain dapat menyebabkan penurunan kemampuan jantung untuk memompa darah. Jantung mencoba untuk mengimbangi kerusakan dengan memompa lebih cepat dan lebih kuat, namun hal ini hanya bersifat sementara dan dapat menyebabkan penebalan dan pelemahan otot jantung. Pada akhirnya, jantung tidak mampu lebih mengimbangi kerusakan dan mulai gagal memompa darah secara efisien, menyebabkan gejala-gejala gagal jantung. Kita masuk di gejala-gejala gagal jantung kiri. Ada 4. Yang pertama itu sesak napas, terutama saat berbaring atau melakukan aktivitas fisik, adalah gejala umum gagal jantung kiri. Yang kedua itu kelelahan, yaitu berlebihannya dan tidak bisa dapat mengindikasikan bahwa jantung tidak mampu memompa darah dengan cukup efisien untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang ketiga itu batuk. Batuk kering atau berdahak, terutama untuk berbaring, dapat terjadi ketika cairan menumpuk di paru-paru akibat jantung yang tidak berfungsi dengan baik. Keempat itu bengkak. Bengkak kaki, pergelangan kaki, dan bahkan perut dapat membengkak akibat penumpukan cairan yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kita masuk diagnosa gagal jantung kiri. Yang pertama, riwayat medis. Dokter akan mengatakan tentang gejala, riwayat penyakit, dan faktor risiko yang mungkin terkontribusi terhadap gagal jantung. Kedua, pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa tekanan darah, denyut nadi, dan mendengarkan jantung untuk mendeteksi suara yang tidak normal. Yang ketiga itu elektrokardiogram EKG. EKG merekam aktivitas listrik jantung yang dapat menunjukkan tanda-tanda abnormalitas jantung. Yang keempat, ekokardiogram. Ekokardiogram menggunakan gelombang suara untuk membuat suara jantung dan dapat membantu mengidentifikasi kerusakan jantung dan menilai kemampuan jantung untuk memompa darah. Kelima, röntgen dada. Röntgen dada dapat menunjukkan pembesaran jantung atau penumpukan cairan di paru-paru yang merupakan tanda-tanda gejala jantung. Pengobatan gagal jantung kiri, obat-obatan seperti diuretik, ACE inhibitor, beta blocker, dan dioksin dapat membantu mengurangi gejala gagal jantung, meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa darah, dan melindungi jantung dari kerusakan lanjut. Perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok, diet sehat, olahraga teratur, dan kontrol berat badan dan membantu mengelola gagal jantung dan mencegah komplikasi. Prosedur dalam beberapa kasus, prosedur seperti angioplasti atau bypass jantung mungkin diperlukan untuk mengatasi penyumbatan arteri koroner yang berkontribusi terhadap gagal jantung. Pembedahan mungkin diperlukan dalam kasus-kasus yang serius untuk memperbaiki kerusakan jantung atau mengganti katup jantung yang rusak. Pencegahan gagal jantung kiri, kontrol tekanan darah, pertahankan tekanan darah dalam kisaran sehat untuk mengurangi beban kerja jantung dan mencegah kerusakan pembuluh darah. Kontrol gula darah jika Anda memiliki diabetes. Kontrol gula darah yang ketat sangat penting untuk mencegah kerusakan pembuluh darah dan jantung. Berhenti merokok. Rokok sangat berbahaya untuk jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung, koroner, stroke, dan gagal jantung. Olahraga teratur dapat membantu memperkuat jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Prognosis dan komplikasi gagal jantung kiri. 1. Stadium awal. Pada stadium awal, pengobatan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan memperlambat perkembangan gagal jantung. 2. Stadium lanjut. Pada stadium lanjut, gagal jantung dapat menyebabkan komplikasi serius
seperti stroke, gagal ginjal, dan aritmia jantung. 3. Prognosis gagal jantung bervariasi tergantung pada penyebabnya, keparahan, dan kesehatan keseluruhan pasien. Adapun pentingnya keperawatan diri bagi penderita gagal jantung kiri. Perawatan diri sangat penting bagi penderita gagal jantung kiri untuk mengelola kondisi mereka dan mencegah komplikasi. Hal ini termaksud mengikuti rencana pengobatan dengan cermat, menjaga diet sehat, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan.